Silahkan dicoba, boleh dimakan. Nah, ini white coklat. Enak banget. Oh. Manis. Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Bagi yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Ataya, kamu suka coklat gak? Gak begitu sih, soalnya bikin sakit gigi. Nah, ini yang butuh informasi tentang coklat healthy, coklat kesehatan. Hah? Emang ada coklat untuk kesehatan? Ada dong, di Kota Batu kan selalu menyajikan hal-hal yang unik termasuk kulinernya. Aku jadi tahu kali ini akan ngebahas tentang coklat Mutko yang ada di Jalan Sultan Agung, Kota Batu, Jawa Timur. Jadi penasaran nih ingin tahu tentang coklat Mutko. Untuk menjawab rasa ingin tahu teman-teman, di lokasi sudah ada teman-teman dari Cinematos Presenter Indonesia. Yuk ikutin terus, aku jadi tahu. Mutko merupakan produk coklat premium khas Nusantara yang sudah berdiri sejak tahun 2020. Dipilih dari biji kakao pilihan yang berkualitas tinggi. Terinspirasi dari berbagai ragam coklat asli di Indonesia dengan kandungan gizi yang tinggi, Mutko menghadirkan koleksi coklat single origin terbaik bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Kandungan coklat yang tinggi polifenol sangat baik bagi kesehatan otak dan jantung kita. Jika coklat dibuat senatural mungkin dan juga dari bahan alami pilihan, maka selain rasanya nikmat juga bisa memberi nutrisi bagi otak kita. Untuk menghasilkan coklat yang berkualitas, Mutko menghadirkan coklat single origin terbaik bagi masyarakat dan dunia. Gimana? Jadi ingin tahu kan tentang coklat Mutko? Yuk ikuti terus, saya Nora Zakaria. Saya Kenzi Kenapa. Dan saya Renara Sansa di program Aku Jadi Tahu. Untuk menjawab rasa ingin tahu kalian, saya sudah bersama Bu Mary, founder Mutko. Nah, Bu Mary, gimana sih awalnya kok sampai tercetus mau memproduksi coklat dari Mutko? Awalnya adalah hobi makan coklat. Jadi siapa di sini yang suka makan coklat? Nah, dari hobi makan coklat itu akhirnya ingin banget bikin coklat sendiri. Lalu akhirnya berkembang lagi, bikin coklatnya adalah mulai dari biji. Berarti emang penggemar coklatnya banget gitu ya? Ya, kira-kira bisa dibilang begitu. Jadi sebenarnya kenapa jadi penggemar coklat itu karena dari kecil kebetulan sama mama dikenalin coklat, dan waktu itu coklat dari Belanda. Ayo di sini siapa yang suka diajak mama makan coklat? Atau malah kebanyakan dilarang? Gak boleh makan coklat banyak-banyak. Nah itu gimana? Dibolehin. Nah dulu sama, jadi waktu Bu Mary masih kecil, mungkin seperti Kinsi, mungkin TK ya, Kinsi kelas 4 kan, itu kita dikasih coklat dari Belanda
dan itu kita sangat suka anak-anaknya. Jadi kakak, Bu Mary, semua itu setiap sore itu ada ritual makan coklat kalau setelah selesai mandi. Jadi nggak usah disuruh, jadi dikasih coklat dan itu benar-benar teringat di memori sampai dewasa, sampai besar, sampai akhirnya bisa beli coklat sendiri. Dan ternyata harga coklat yang enak rata-rata itu mahal karena dari luar negeri. Nah, karena itu akhirnya Bu Mary ingin nih bikin coklat yang bisa dimakan tanpa harus mahal-mahal. Jadilah Coklat Moodku dan itu di Batu. Berarti emang penggemar coklat banget ya, Bu? Iya. Bu, pernah sakit gigi nggak gara-gara kebanyakan makan coklat? Soalnya kata teman saya kalau kebanyakan makan coklat, giginya bisa lubang-lubang. Kalau sakit gigi, sampai Bu Mary segede ini, belum pernah sama sekali. Jadi belum pernah sakit gigi gara-gara makan coklat. Pertama, karena dari kecil memang dibiasain rajin gosok gigi. Tapi sebenarnya memang belum pernah sakit gigi karena masalah coklat. Berarti di sini Kinsey, Aklet sama Naura sering sakit gigi gara-gara makan coklat? Pernah. Nah itu dia. Jadi mulai sekarang harus tahu nih mana yang beneran coklat, mana yang permen coklat. Karena sebenarnya banyak yang kita sering sebut coklat yang di toko-toko manapun itu ternyata bukan coklat, tapi sebenarnya permen coklat. Jadi kenapa bukan coklat? Karena pertama, gulanya lebih banyak daripada coklatnya. Lalu yang kedua, itu lemaknya lemak nabati. Jadi bukan lemak coklat, bukan lemak kakao atau istilahnya kalau dalam bahasa Inggris kakao butter. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya nih pulang dari Moodku bisa pergi ke toko yang lain, tinggal ngeliat brand coklat manapun, itu dilihat komposisinya. Ada nggak yang tulisannya adalah lemak nabati? Nah, kalau di dalamnya ada tulisan lemak nabati, berarti itu disebut permen coklat. Lalu yang kedua, di komposisinya, dilihat dulu. Komposisi pertama yang tercantum gula atau coklat. Kalau misalnya gula, nah itu salah satunya yang bikin sakit gigi. Karena kalian bukan makan coklat, tapi makan gula. Jadi itu namanya permen coklat. Oh, jadi sebenarnya aman ya, Bu, kalau coklatnya tidak terlalu banyak mengandung gula. Betul, amat banget. Bu Mary, saya kan baca di website Moodku, visinya coklat yang mencerdaskan bangsa. Maksudnya apa ya, Bu? Emang makan coklat bisa bikin cerdas? Iya dong, bisa bikin cerdas. Jadi sebenarnya gini, kalau coklatnya Moodku itu kan bikinnya dari biji kakao. Nah, kandungan biji kakaonya itu salah satunya adalah bagus buat otak, jadi meningkatkan daya ingat. Jadi otomatis brand Coklat Moodku ini bisa mencerdaskan bangsa. Jadi untuk semua generasi. Contoh paling gampang gini, ini adalah coklat Bintu Bar, tulisannya single origin, Sambalium dark coklat 83%. Dan semua informasi ini berupa wacana buat adik-adik yang awalnya nggak tahu. Sambaliung itu apa sih? Sambaliung itu ternyata nama desa yang ada di Berau. Nah, di Berau itu di mana? Nggak tahu. Di Berau itu ada di Kalimantan Timur. Nah, udah pernah ke Kalimantan Timur nggak? Belum. Oh, Kinsey, ya mama yang sana. Nah, dengan makan coklat, jadi adik-adik bisa tahu atau semua orang bisa tahu kalau daerah-daerah tertentu itu mereka jadi mendapatkan informasi yang mereka belum tahu. Dan itu adalah tentang Indonesia. Kalau ini baru dari yang Sambaliung Berau, tapi ini juga ada dari Aceh. Sama. Selain itu, yang paling mudah adalah varian coklatnya. Varian coklatnya Bagia Leuca. Pernah dengar nggak Bagia Leuca? Belum. Ternyata Bagia Leuca ini ada artinya. Dari bahasa Aceh artinya bahagia. Oh, jadi macem-macem. Jadi kalau di Moodku itu nggak cuman sekedar makan coklat enak atau manfaat coklat, tapi luas. Dari apapun yang tercantum, ditulis di belakang-belakang juga komposisinya, itu adalah informasi supaya kita makin tahu. Dengan kita makin tahu, kita bisa cerdas, lebih tahu.
Nah, kalian belum pernah cobain coklat moodku kan? Belum. Sekarang kita cobain sama-sama coklat moodku mulai dari yang manis sampai yang pahit ya. Yuk! Nah, ini sekarang semua varian yang ada di coklat moodku. Kita cobain mulai dari yang manis sampai yang pahit. Banyak banget. Iya, banyak banget. Ada berapa varian nih kira-kira? Banyak, kalau variannya yang reguler ada 10. Tapi di luar itu ada bermacam-macam. Kalau yang di dalam box ini ada berapa? Kalau yang di box ini ada 12 varian yang berbeda. Oh, lebih ya. 18 varian. Nah, ini kita cobain yang manis. Yang manis itu mulai dari white coklat, coklat putih. White coklat itu pakai lemak kakao. Dan ini gulanya pakai gula kelapa. Jadi kalau tadi kita bahas coklat bikin sakit gigi, kita buktiin. Kalau makan coklat muku bikin sakit gigi nggak? Silahkan dicoba, boleh dimakan. Nah, ini white coklat. Enak banget. Oh, Manis. enaknya gara-gara manis. Nanti kita ketemu yang pahit. Bukan. Oh, bukan. Kayak ada kayak kelapa-kelapa gitu. Oh, gitu. Benar, karena ini pakai gula kelapa. Jadi atlet bisa tahu. Jadi kalau di moodku, ya moodku bedanya dengan yang lain, kita gulanya itu pakai gula palem-paleman. Jadi ini salah satu yang bikin coklat moodku nggak bikin sakit gigi. Karena gula yang kita pakai gula palem-paleman dan bukan gula industri. Jadi bisa dibilang bebas dari pemanis buatan. Rasanya juga beda gitu sama coklat yang biasanya saya makan. Ah, iya. Itu baru yang white coklat. Lanjut ya. Iya. Sekarang adalah yang apa ini yang tulisannya di sini? Arai. Arai. Kalau yang ini seasonal 36. Nah, seasonal 36 dulu. Seasonal 36 maksudnya adalah 36% itu adalah biji kakaonya. Kalau tadi white coklat nggak pakai biji kakao tapi pakai lemak kakao. Jadi kalau nanti adik-adik di toko baca komposisi ada yang pakai lemak nabati, itu tadi disebut apa? Coklat atau permen coklat? Permen coklat. Ya, sekarang makan coklat. Ini yang 36%. Silahkan dimakan. Ada kayak asam-asamnya gitu di akhir-akhir. Ah, ada kayak asem-asemnya. Bener nih, yang dibilang Naura, asem itu adalah ciri khas atau karakter biji kakao. Jadi biji kakao kalau difermentasi atau coklat yang dibuat yang berasal dari biji kakao asli, itu pasti ada rasa asam yang tertinggal. Lalu bedanya dengan yang brand lain, di moodku itu produksinya adalah natural prosesnya. Jadi kita benar-benar walaupun ada teknologi, tapi semua bahan baku dan prosesnya alami natural. Jadi rasa asam itu betul-betul dari biji kakao yang ditinggalkan karakternya, rasa asli. Itu yang nggak akan kalian temuin di coklat-coklat yang ada di toko-toko lainnya. Asam tapi manis atau gimana? Manis. Manis. Sekarang lanjut yang ini Arai. Arai 43%. Itu artinya biji kakaonya sebanyak 43%. Dan Arai itu dari bahasa Dayak, artinya juga sehat. Jadi harapannya silakan dicoba makan coklat ini, kalian tetap sehat tanpa khawatir bisa sakit gigi. Kalau Arai ini biji kakaonya dari Berau, Kalimantan. Nih, Berarti biji kakaonya itu dari berbagai daerah ya? betul banget dari berbagai daerah dan itu asli Indonesia. Jadi Nusantara. Jadi kalau di Indonesia itu luar biasa, biji kakaonya hampir merata di seluruh Indonesia. Dan karena Indonesia negara kepulauan, jadi tiap daerah taste-nya beda-beda. Ini baru nyobain satu yang dari Kalimantan. Nanti kita bakal nyobain yang dari Sulawesi. Ada yang pernah ke Sulawesi belum? Belum. Nah, belum pernah ke Sulawesi, tapi udah nyobain Coklatnya. coklatnya yang biji kakaonya dari Sulawesi. Nanti adik-adik bilang ya kalau kepahitan. Ini yang 67%. Nah, boleh minum dulu untuk menetralisir rasa-rasa yang manis-manis sebelumnya. Takut manisnya hilang terus ini jadi terlalu pahit gimana gitu. Harus minum. Dan kalau misalnya Kinsi kepahitan,
berarti Kinsey toleransi manisnya atau pahitnya cukup sampai yang sekian persen. Jadi diingat-ingat. Jadi karena coklat asli dia kena suhu badan itu lumer belepotan. Yummy ya? Enak. Ayo. Yuk makan. Ini 67%. Nama variannya adalah Andaru. 67% biji kakaonya dari Sulawesi. Dan Andaru ini dari bahasa Sanskerta, artinya bahagia. Jadi kalau tadi ingat visinya adalah membuat coklat mencerdaskan bangsa. Jadi semua yang tertulis di sini itu ada artinya dan ada tujuannya. Bu, saya mau tanya nih, ada nggak yang pernah ke Coklat Mutku tapi tinggalnya di luar kota, terus ketagihan banget, itu bisa beli online shop nggak, Bu? Bisa, dan itu ada. Jadi di Moodku kita punya marketplace, di Tokopedia ada, di Shopee juga ada. Jadi kalau pelanggan-pelanggannya Moodku yang mereka dari luar kota itu bisa beli melalui marketplace dan juga bisa beli via WA, langsung kontak ke adminnya Moodku. Itu kalau tempatnya jauh emang coklatnya nggak leleh? Aman. Jadi kalau beli coklat di Moodku itu jangan khawatir leleh, karena kita ada SOP untuk kirim keluar kota bahkan keluar pulau. Jadi kalau sampai di tangan coklatnya sampai di tangan pembeli di kota atau luar pulau manapun itu masih bentuknya coklat. Jadi aman sekali. Bu, kalau proses produksinya bagaimana ya? Oh iya, kalau proses produksi di Moodku juga ada paket edukasi. Jadi paket edukasi itu bisa melihat proses produksi, juga termasuk bisa ikut mencetak, bahkan bisa ikut memproduksi coklat mulai dari awal hingga akhir. Kita sama-sama ke sebelah yuk, ke bengkel Moodku. Yo, let's go! Selamat datang di bengkelnya Moodku Fine Coklat. Jadi di sini dapurnya Moodku, di area ini kalian harus menggunakan APD. Jadi walaupun di black area ini harus steril. Jadi masing-masing akan pakai apron, jadi saling bantu. Lalu nanti yang nggak pakai jilbab juga pakai hairnet. Jadi rambutnya diikat dan pakai masker. Bisa langsung dipakai sayang, itu apronnya. Bisa pakai nggak? Udah semua APD-nya komplit. Sudah. Ini adalah di black area namanya. Area pertama, kenapa kok black area? Jadi di sini itu adalah tempat yang debu-debunya masih banyak. Black area karena di sini ada mesin oven yang gunanya untuk merosting biji kakao. Jadi biji kakao yang datang dan masih mentah itu banyak debunya, diprosesnya langsung di sini. Setelah di oven itu nanti bisa ada proses pengupasan di mesin sebelah. Tapi kalau di Moodku itu kita prosesnya semi manual. Jadi kupasnya pakai tangan dan yang di sebelahnya mesin winnowingnya itu untuk mencacah. Nah, kita akan lanjut ke area steril. Jadi ini APD yang untuk memasukin ke area steril. Yuk kita ke sana. Ini area sterilnya. Dan di sini lagi ada proses pencampuran bahan baku coklat. Nah, ini ada Kak Adam lagi nyampurin pasta coklat dicampur sama gula aren. Jadi semua bahan baku itu sebelum dicetak jadi coklat dicampurnya di sini. Ini adalah mesin mixing. Jadi mencampur semua bahan baku. Pasta coklat masuk, lalu gulanya masuk, susunya masuk, baru digiling jadi satu sampai halus. Setelah dari mesin mixing ini, itu nanti akan disaring sebelum ke mesin pencetak. Nanti adik-adik semua akan ikut mencetak di sini. Jadi bisa bawa pulang coklat, hasil cetakan dan menghiasnya. Ini untuk mesin pencetaknya. Jadi nanti adik-adik semua ada kesempatan untuk mencetak coklat kreasinya sendiri. Ini namanya mesin temper sekaligus mesin cetak. Gunanya supaya coklatnya bisa padat, tapi waktu kena suhu tubuh dia lumer, sama kayak yang tadi Kinsey pegang. Ingat nggak? Nah, itu dibentuk dari mesin temper ini.
Gimana, tertarik mau bikin coklatnya? Iya. Ah ya. Nah, ini yang ada di mesin temper dan mesin pencetak itu coklat, milk coklat 36%. Tadi ingat nggak waktu di toko ada yang bilang kok ada asam-asamnya? Ingat. Nah, ini tinggal dicobain yang fresh. Jadi belum dicetak. Bisa satu-satu dan bergantian. Ya, bisa ke sini. Nyampe nggak? Atau maju ke sini? Nah. Sini, Biar nggak tuh maju. ambilin. Oh, udah. Enggak. Ayo, gantian. Boleh, banyak nggak apa-apa, yang penting habis. Udah? Oh, belum. Terus nggak Kalau sudah, sendoknya bisa ditaruh di sini. Makasih. Lebih manis, masa? Ya. Nah, ini nanti akan dibantu dengan Kak Fandi untuk mencetak dan adik-adik bisa menghias dengan Kak Ivana. Ya. Pertama itu cetakannya. Jadi di mesin cetaknya kita akan panasin menggunakan mesin Bisa heat gun. Kak, tolong ditaruh. Heat di gun sini. cukup seperti ini aja, dimanasin supaya cetakannya itu hangat suhu ruang. Ini kalau berhentiin coklatnya ini tinggal diinjek ininya, terus bisa dilepas lagi. Ini nggak boleh lama-lama biar nggak beku coklatnya. Ini dihidupkan. Sudah. Ini kalau diratain aja. Geternya ini biar apa? Biar gelembungnya yang di sini itu bisa keluar. Jadi nanti coklatnya itu nggak jadi bolong-bolong. Contohmu mana? Ini cacat. Belum. Nah, ini digetar aja. Tunggu sampai nanti mungkin nggak ada lagi gelembung-gelembungnya. Ini kalau sudah, ini bisa dipindah. Minta Taruh sini. Fandi ini aja. Iya, nanti yang dihias satu kotak. Jadi masing-masing akan dapat. Nah, Ini bisa langsung dihias. Kita ada 4 hiasan, ada kismis, ada mete, crispy, sama kacang. Nanti yang dihias yang sebelah sini saja. Oke? Nah, ini bisa pakai sarung tangan dulu buat menghias. Ini boleh dihias. Yang di piring putih ini cuma contoh. Jadi kalian boleh sama persis kayak gini, atau kalian mau berkreasi sendiri silahkan terserah. pokoknya yang cantik menurut kalian. Yuk, let's go. Sebelum coklatnya mengering. Nah, ini nanti kalau sudah akan nunggu set, dan kalau misalnya udah set setengah padat kayak yang di sebelah, itu bisa masuk chiller. Kalau di sebelah ini prosesnya di area steril juga ada proses pengemasan. Dan kalau di sini mengemasnya manual pakai tangan, dikemas pakai foil. Dan ini mungkin Kak Ivana juga bisa bantu, mau cobain nggak mumpung di sini? Sambil nunggu coklat kalian set dan bisa dikemas dan boleh dibawa pulang. Jadi semua kegiatan di area produksi itu banyak dan prosesnya seperti itu. Jadi untuk bikin satu batang coklat itu butuh waktu yang lama, nggak instan. Nah, ini kertasnya diambil satu. Itu udah. Bisa, ini double ini.
Nah, ini kan ada sisi yang mengkilap sama yang enggak. Yang dipakai itu yang ini, yang enggak mengkilap. Terus kamu bisa ambil coklatnya satu batang. Nah, ini satu tangannya dicopot satu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau udah, ini pastiin coklatnya udah di tengah. Udah. Terus ini ditekan coklatnya. Terus di sisinya ini ditarik begini. Kalau udah dibalik. Nah, ini biar jadi kotak-kotak begini, dilap pakai ini. Itu bisa diambil. Ini. Bagus itu, bagus. Nah, itu Naura bisa boleh pegang, boleh simpan. Jadi nanti bisa dibawa juga satu. Jadi sekarang akan mengemas ya. Jadi akan mengeluarkan. Punya siapa itu tadi? Dipegang masing-masing. Oh, punyanya siapa? Nah, nanti Kak Ivana akan memberi contoh. Jadi tinggal ikutin apa yang dibilang sama Kak Ivana. Yuk. Bisa ke sini. Nah, itu kan jangan dituang dulu. Jadi megangnya itu seperti ini. Megangnya itu cetakannya dipegang kayak gini dulu. Jadi jari kalian ada yang pegang begini. Nah, sini kamu bisa di sebelah sini. Dibaliknya pelan. Baliknya pelan. Oh, kamu Iya, balik aja. Nah, balik. Lah. Nah, pelan. Ini. Nah, coklat buatannya Naura. Nah, ini sekarang kita akan mengemas. Ini bisa dibongkar. Ini kalian buka. Caranya ini ditaruh di atasnya kayak gini. Taruh di tengah-tengah. Taruh di tengah-tengah. Ya, selesai bikin coklat barnya. Ini adalah coklat 36%. Coklat ini yang 36% juga bisa dibuat jadi hot coklat. Jadi kalau biasanya kita minum coklat pakai coklat bubuk, kalau ini enggak, tapi pakai coklat. Jadi coklat yang dicampur sama susu panas. Mau cobain enggak? Oh, mau. Nah, kita akan pindah ke kafenya Mutku Teras. Yuk, balik sana. Selain kita bisa membeli berbagai ragam coklat yang ada di store atau galeri Mutku, di sini kita juga bisa menikmati langsung minuman coklatnya loh. Nah, buat teman-teman yang mau belajar tentang coklat dan juga cara membuatnya, Mutku menyediakan paket edukasi. Nah, sebagai penutup nih Bu Mary, kenapa sih namanya Mutku? Pasti ada story-nya ya? Ya. Kira-kira apa? Karena Bu Mary suka coklat? Ya, salah satunya itu. Tapi sebenarnya kenapa dipilih nama Mutku itu sederhana. Jadi karena biasanya orang kalau makan coklat katanya bisa memperbaiki mood. Pernah dengar begitu nggak? Pernah. Oh iya, termasuk kalian? Iya. Mood. Jadi mood itu sebenarnya apa? Sama. Jadi mood itu adalah segala sesuatu perasaan yang bikin happy. Alasannya adalah sesederhana itu. Kalau tadi teman-teman ingat adik-adik, kalau coklat ini adalah coklat yang sehat. Harapannya orang-orang yang memilih coklat Mutku itu mereka nggak khawatir untuk mengonsumsi coklat. Tapi benar-benar, wah ini coklat yang kusuka karena enak, bermanfaat, dan aman untuk dikonsumsi. Otomatis moodnya jadi lebih baik lagi. Moodku bisa dibilang mood coklat atau moodku, mood saya, atau bahkan mood corporate. Terima kasih Bu Mary. Jadi tahu Sama-sama. banyak- Jadi tahu banyak deh tentang Mutku Healthy Chocolate. Sampai sini dulu ya teman-teman. Aku jadi tahu episode Mutku Healthy Chocolate. Always on mood, always moodku. See you. Silakan minum.
Sekarang jadi tahu banyak kan tentang coklat Mutko? Iya, jadi tahu kalau mengkonsumsi coklat itu baik untuk kesehatan. Sampai di sini dulu ya, aku jadi tahu kali ini. Ingin tahu banyak hal? Ikuti terus kami di program Aku Jadi Tahu. Sampai jumpa.